SD Muhammadiyah Gadisoko kok ada prestasi yang mungkin bisa dikenal publik setidaknya DIY gitu enggak untuk tahun ini? Ya, alhamdulillah untuk tahun ini SD Muhammadiyah Kadisoka kembali meraih peringkat 1 Kapanewon Kalasan. 1 Kapanewon Kalasan ya. Oh ya. Kemudian untuk kabupaten peringkat 4. Peringkat 4 Kabupaten Sleman, se-Sleman ya istilahnya. Ya, kemudian untuk DIY, Provinsi DIY itu alhamdulillah peringkat 10. 10 DIY. DIY. Berarti kalau DIY berapa SD ya se-DIY? Saya juga nggak apa. Artinya minimal ratusan. Iya. Kita peringkat 10 ya. Sleman aja sudah ratusan. Iya. Ribuan. Ya, dan alhamdulillah juga salah satu siswa kami juga ada yang terbaik nomor 2, nilai tertinggi nomor 2. Tertinggi nomor 2. Iya, kalau di Sleman nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Tarlan. Selamat sore Pak Martono. Alhamdulillah sehat. Sore ini sehat-sehat Pak Tarlan ya. Alhamdulillah senantiasa sehat ya. Alhamdulillah. Tadi kayaknya ada acara di hotel atau di mana Pak Tarlan? Iya, itu di Grand Kaisha. Itu undangan wisuda untuk sekolah-sekolah mitra. Jadi kan SMP Muhammadiyah Duan Depok kan banyak mitranya di gitu di ya. Sekitar ya. Iya. Jadi tadi wisuda Muhadista ya. Muhadista. Alhamdulillah. Salah satu undangannya para sekolah mitra. Para sekolah mitra. Jadi beberapa di sana ya. Alhamdulillah lancar semua Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Tarlan. Sore ini sudah membersamai kita hadir di rumah Babe ini, rumah Babe Channel. Sedikit nanti kita ya akan berbincang lah tentang perjalanan dan proses sekolah yang dipimpin Pak Sutarlan. Ya, insyaallah. Kalau tidak salah Pak Tarlan ini komplainnya Sutarlan SAG MSI Bu MPD Pak? MSI ya, SAG MSI. Alhamdulillah. Baik Pak Tarlan, sedikit yang mengawali, karena panjenengan kan sebagai kepala sekolah di SD Muhammadiyah Gadisoko, salah satu SD Muhammadiyah yang berada di wilayah Purwomartani Kalasan. Yang mungkin hari ini sudah banyak orang mengenal tentang SD Gadisoko ini. Iya betul. Ini kan juga masa-masa seperti tadi Muhadista, masa-masa ada wisuda atau tutup tahun lah. Gimana untuk Gadisoko juga sudah dilaksanakan itu? Alhamdulillah untuk SD Muhammadiyah Kadisoka bersama klasternya, kita punya klaster SD Muhammadiyah Mbayen sudah melaksanakan wisuda kemarin. Tanggal 19 Juni. 19 Juni kemarin ya? Iya. Di UIN University Hotel. Hotel UIN sambil lagi. Iya. Berarti ada berapa ya yang diwisuda gitu berarti? Kemarin untuk yang Kadisoka ada 80 siswa. 80 Kadisoka. Klasternya ada 32, jadi 112 siswa. Totalnya ya? Ya, totalnya. Totalnya 112 siswa. Jadi yang Kadisoka 80. Berarti dua kelas waktu itu ya? Atau 3 ya? 3 kelas. 3 kelas. Ya, 3 kelas. Karena aturan dinas berapa sekarang satu kelas? Sekarang tidak boleh melebihi dari per kelasnya 28 siswa. 28 Pak, maksimal 28 ya. Yang baru ini ya sudah tetap dari kemarin-kemarin karena harus mengikuti aturan. Iya, 28 ya. Oh iya.
Dari katakanlah kemarin 80 dan 32 di klaster ya, Bayen. Untuk tahun ini Pak Tarlan, SD Muhammadiyah Kadiso kok ada prestasi yang mungkin bisa dikenal publik setidaknya di IG gitu enggak untuk tahun ini? Ya, alhamdulillah untuk tahun ini SD Muhammadiyah Kadisoka kembali meraih peringkat 1 Kapanewon Kalasan. 1 Kapanewon Kalasan ya. Oh ya. Kemudian untuk kabupaten peringkat 4. Peringkat 4 Kabupaten Sleman, se-Sleman ya istilahnya. Ya, kemudian untuk DIY, Provinsi DIY itu alhamdulillah peringkat 10. 10 DIY. DIY. Berarti kalau DIY berapa SD ya? Se-DIY. Saya juga nggak apa. Artinya minimal ratusan. Iya. Kita peringkat 10 ya. Sleman aja sudah ratusan. Iya. Ribuan. Ya, dan alhamdulillah juga salah satu siswa kami juga ada yang terbaik nomor 2, nilai tertinggi nomor 2. Tertinggi nomor 2. Iya, kalau di Sleman nomor 1. Nomor 1 ya? Iya. Itu cuman selisih komanya saja. Sedikit, dengan yang 1. Iya, yang 1. Iya tadi. Iya. Itu berarti nilai hampir sempurna Pak gitu tuh. Ada 1 yang nggak sempurna. Jadi matematika, berarti sains, IPA dan bahasa Indonesia. Nah, kalau nggak salah cuman salah 1 nomor Pak ya. Nggak sempurna. Artinya 10, 9,9 gitu ya. Kurang sedikit sekali 10 semua sempurna. Jadi untuk DIY nilai tertinggi kedua, untuk Sleman 1 ya. Iya, luar biasa ya. Jadi ini saya kira prestasi yang dikenal oleh banyak orang gitu. Dikenal publik DIY ini. Mungkin kalau orang-orang kota pun nggak tahu sekarang ya, mungkin dulu juga ini. Terus membayangkan Kadisoko itu di mana? Iya. SD Muhammadiyah Kadisoko itu neng di. Itu malah terkenalnya itu SD Deso, sekolah Deso. Tetapi prestasi kutho. Gitu. Iya. Alhamdulillah. Itu saya kira ya satu ya. Bagi Pak Taran dan teman-teman guru tentu. Iya, ini karena bukan pekerjaan 1-2 orang saja, tapi tim semuanya ikut berperan dalam mengukir prestasi tersebut. Betul. Jadi semua guru secara umum, semuanya karena mereka juga berproses dari kelas 1, 2 sampai 6. Tapi kemudian guru-guru khusus kelas 6 saya kira pasti tim, ada kan? Ya, ada tim garda depan. Ya, ini garda terdepan itu. Didorong terus ya. Kan 3 wali kelas. Ditambah dengan guru pendamping yang mata pelajaran matematika didampingi guru matematika pendamping, dampingi IPA, bahasa Indonesia didampingi. IPA itu menjadi satu tim. Tim guru kelas 6 gitu. Untuk yang ini karena nilai kalau dulu NEM ya istilahnya. Sekarang ASPDPK. Istilahnya angel-angel soalnya. Intinya kalau dulu NEM lah. 3 nilai yang yang diujikan itu 3 mata pelajaran itu berarti kalau boleh Pak, kita supaya mungkin publik juga tahu itu guru-gurunya Pak. Matematika itu siapa itu mungkin gurunya? Siapa saja itu? Ya, ini guru-guru kelas 6. Sekaligus wali kelas ya. Oh, sekaligus wali kelas. Jadi untuk matematikanya itu Bu Ani Nurul Huda. Bu Ani Nurul Huda. Kemudian untuk bahasa Indonesia itu Bu Zuniati. Kemudian yang IPA-nya itu Bu Eni Nur Hayati. SPD semuanya. Oh, semuanya SPD ya. Sesuai dengan jurusannya. Tapi kadang-kadang orang juga terutama para wali murid juga kadang manggilnya tuh pakai panggilan nama panggilan juga ya. Bu Ani misalnya Bu Ati itu Bu Eni Atiknya di belakang itu. Nama terkenal. Bu Zuni itu biasa dipanggil Bu Z. Bu Ani itu ya Bu Ani. Saya manggilnya Bu Adzunik. Tiga-tiganya digabung. Bu Adzunik gitu. Artinya memang kemudian
puncak terakhir ini kan ini yang tapi didorong oleh teman-teman yang lain. Artinya apa juga yang lain mendorong, menyemangati gitu. Pokoknya semuanya berperan. Semua berperan. Dari awal kalau kita kan kalau dari sebelum pandemi di pandemi ini kan ya agak santai. Kalau sebelum pandemi kan kita tahapannya dari awal. Oh iya. Dari tahapan untuk mencapai prestasi itu dari awal semester sudah ada asesmen toh. Oh ya. Kerjasama dengan lembaga psikologi. Jadi untuk memetakan kemampuan siswa biar penanganannya itu jelas. Ya, jelas. Oh, jadi ada pemetaan dulu. Dipetakan. Kemarin nggak ada 2 tahun. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi waton ya di kelas bagaimana ini cepat apa tidak? Ya tergantung itu. Iya. Semua tangkap podo. Jadi ketika ada pemetaan dulu juga sebenarnya ini ya membantu ya membantu dalam arti kemudian guru tadi bisa memetakan mana yang perlu digenjot, mana yang tapi bukan untuk pemetaan kelas loh yang ini di hanya untuk pembinaannya. Pembinaannya ini agak cepat, metodenya ini cepat sekali gitu. Jadi kan beda-beda metodenya. Iya. Oh iya itu penting. Penting untuk mengetahui tadi harus bagaimana dengan yang ini dan yang ini. Dan itu juga tidak akan berhasil kalau wali murid tidak mendukung di rumah. Oh berarti peran wali murid juga. Peran wali murid sangat penting. Sangat penting, ya betul. Seperti misalnya yang saya tahu kalau nggak salah, ya terutama ini pandemi ini kan baru pertama kali ini, setelah pandemi, dalam arti sampai bahasa kita mungkin berdarah-darah anak-anak ya. Jadi, kemarin sudah yang ASPD tanpa BK kan sudah 2 kali toh di pandemi, tapi itu malah lebih terbatas waktunya karena cuman 2 bulan pelajaran tatap muka sangat terbatas. Kemudian ASPD yang tahun 2021 kemarin. Yang sebelumnya. Kalau yang tahun 2022 kan agak longgar. Betul. Dari awal kita sudah pembelajaran secara terbatas. Iya. Jadi sudah bisa beberapa kali ketemu itu ya, tapi terbatas. Iya. Jadi tadi berdarah-darah itu benar-benar dilakukan itu ya. Iya. Saya lihat kan ya mungkin ya tadi tapi dukungan orang tua tadi kembali. Kalau nggak mendukung juga nggak terjadi. Setelah ujian misal pagi itu kemudian selesai ujian itu pembinaan apa itu ya? Dua jam anak penyegaran lagi. Ulang nanti malam habis maghrib masuk kembali. Tapi hanya ketika besok paginya. Iya karena 3 hari itu toh. 3 hari itu. Ya, itu yang mungkin membutuhkan dorong orang tua tadi. Kalau orang tua nggak mendukung kan ya males tuh ngatur. Iya. Tapi malah itu membuat kesan tersendiri betul mungkin ada kesan orang tua juga ada kesan itu wah kemarin kita ikut ke sekolah ketemu kancane sesama wali murid toh iya jangan-jangan nanti malah jadi model lu tahun berikutnya walaupun nggak pandemi orang tua ya itu hikmahnya berarti ya artinya prestasi tadi yang sekarang dicapai SDK Disuka ini ada ada proses yang dilakukan artinya memang ya kesungguhan tuh. Baik Pak. Monggo tunjuk Pak. Pali lenawake. Monggo. Sambil. Alhamdulillah. Kemudian mungkin upaya-upaya untuk mendukung Pak Teran dalam arti ya kita bicara yang kelas 6 dulu ya, artinya yang lulus. Ya untuk menuju kepada agar hasilnya maksimal itu apa saja Pak yang sudah dilakukan dari sebelumnya itu? Yang kelas 6 ya? Iya, kemarin. Kalau kita bicara sebelum pandemi itu pertama kan asesmen dulu, pemetaan. Oh ya tadi itu kan diawali dari situlah, kemudian kita ketahui kemampuan siswa itu bagaimana. Kan biasanya dikatakan ini cepat, ini agak cepat. Kemudian kita kelompokkan di kelompok pembinaan. Kalau di kelasnya itu sama tetap ABC. Tetap kelompok kelasnya tidak tetap. Ada kelas A yang paling pintar enggak. Cuma nanti
pembinaan baik itu pagi maupun siang itu yang dibedakan karena ada guru-guru timnya itu toh pembinaannya ya pembinaannya apa namanya ya les apa ya pembinaan pembinaan pagi pembinaan sore itu dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya gitu ya sebetulnya sih cuman sederhana saja cuman begitu yang berulang-ulang ya gitu. Intensnya itu ya berulang iya betul gitu ya walaupun kelihatannya seperti itu tapi kalau tidak diulang-ulang ya bisa jadi kurang maksimal. Iya. Ya. Jadi itu bagian dari upaya-upaya strategi yang kita lakukan. Ya. Terus kemudian untuk saat ini, Pak. Ini sekarang bicara umum. Ya, secara umum. Dari 1 sampai 6. Untuk kegiatan belajar mengajarnya yang 1 sampai 6 ini. Iya. Kan juga punya target nanti biar lulus baik gitu. Dari 1 sampai 5-nya tuh digimanakan ya Pak? Iya. Untuk menyiapkan itu. Ya, sejak tahun 2019 memang sudah kita lihat. Iya. Karena selama ini untuk prestasi akademik kalau untuk di Kalasan kita ya alhamdulillah lah. Ya, jadi kita juga berpikir apakah nanti hanya akademik saja yang kita tonjolkan. Maka sejak tahun 2019 kita berpikir harus ada nilai plusnya. Nah, nilai plus itu kemudian kita rembuk bersama tim guru. Akhirnya disepakati dengan merencanakan program. Ada satu program Tahfidzul Quran. Itu ya, Tahfidzul Quran. Tahfidz ya. Nah, itu kan kemudian akan terrealisasi 2020-2021 harusnya mestinya ya sudah kita siapkan ustadz-ustadzahnya, hafidh-hafidhahnya sudah kita seleksi pada saat itu. Tetapi terus pandemi segalanya pandemi. Pada saat itu sudah kita rencanakan launchingnya ketika tanggal 14 Juni 2020 itu. 14 Juni mestinya. Kita rencanakan itu sekaligus peresmian gedung yang baru. Peresmian gedung sekaligus meluncing sekolah tahfidz. Ternyata mundur. Nah, baru 2021 2022 kita mulai. Baru mulai. Jadi program Tahfidzul Quran untuk mendukung prestasi akademik itu mulai 2021. Sehingga kelas 6 ini target yang pertama lulus harusnya hafal 1 juz. 1 juz. Kemarin alhamdulillah sudah banyak yang hafal. Yang hafal 1 juz ya. Yang kelas 6 ya. Kelas 6 ya. Yang kelas 5 juga sudah banyak. Jadi mudah-mudahan di kelas 6 di kelas 6 itu nanti bisa sudah lebih dari 1 juz ya. Ya, sebetulnya target yang utama itu yang kelas 1 yang sekarang naik kelas 2. Mulai sekarang kelas 1 2 ya? Iya, jadi kalau di semester 1 itu kan semester 1 itu kan tuntas Al-Qur'an dulu. Semester 1 ya. Untuk kelas 1-nya ya. Nanti semester 2 baru sudah mulai tahfidzul Quran. Tetapi di kelas 1 itu belum ada target harus hafal berapa juz. Hanya untuk persiapan. Di kelas 2 barulah kita targetkan kelas 2 nanti harus hafal 1 juz. Kelas 3 hafal 2 juz, kelas 4 hafal 1 juz, kelas 5 hafal 1 juz. Kelas 6 sudah nggak ditarget sebetulnya. Tetapi kalau mau menambah itu nanti tetap kita fasilitasi karena ustadz yang hafidh-hafidh itu kan kita punya 12 guru 12 untuk Kadisoka dan klasternya. Jadi mobile gitu kan. Jadi Bayan juga nanti. Jadi programnya sama Bayan. Jadi di kelas 6 pun tetap ada pembelajaran tahfidz setiap harinya. Diampu oleh masing-masing kelas satu ustadz atau penanggung jawabnya hafidh-hafidh. Sehingga nanti kelas 6 cuma menjaga hafalan yang murojaah terus. Sehingga di kelas 6 yang targetnya biasanya wali murid kita kan mengikuti pasar. Wali murid kalau sudah kelas 6 itu ya inginnya kan nilainya bagus. Betul. Di samping itu nanti kalau nggak diimbangi dengan hafalan itu nanti hilang dari kelas 1 sampai
kelas 5 hilang, makanya tetap ada dan setiap hari harus mengulang murojaah. Store ayatnya, store hafalan. Harapan kita nanti di kelas 6 nanti lulusnya hafal 4 juz dengan nilai ujian yang tinggi. Jadi dua-duanya. Iya, sehingga mau masuk sekolah mana tinggal pilih. Iya. Orang tua kan beda-beda toh. Iya. Kita tidak bisa harus ke sini, harus ke sini. Monggo silakan pilih, kita bekali hafal Al-Qur'an 4 juz dan nilai ujian yang bagus. Nah, itu kepuasan wali murid di situ, Pak. Iya. Dan saya kira memang setiap wali murid sekarang yang masukkan di sekolah-sekolah berbasis agama, ya dalam hal ini karena Muhammadiyah cukup agama Islam ya, basisnya itu memang inginnya anak itu tadi dalam hal agama itu ada lebih terkait dengan Qur'annya juga tadi, Pak, sudah bisa membaca dengan baik, hafalannya cukup, kayaknya itu target juga. Jadi nanti kalau 4 juz luar biasa, wisuda kelulusan juga 4 juz, wisuda sebagai penghafalan itu. Ini ada yang cepat juga kelas 4 sekarang, naik kelas 4 sekarang sudah hafal 6 juz juga ada. Itu di rumah luar biasa orang tuanya. Terima kasih. Dukungan tadi ya, kalau ngulang. Jadi orang tua di rumah juga murojaah terus. Sehingga ustadznya gampang tuh. Penak diwangun tuane. Ustadznya ya. Jadi saya kira kan itu bagian dari untuk menjual ya kan. Jadi Soko ini punya program ini gitu ya. Baik. Dan anak bangga, Pak. Jadi ketika dapat 1 juz kan kita kasih ada tanda ya. Tanda sudah hafal 1 juz. Dipasang setiap hari. Setiap hari itu untuk memotivasi teman-temannya. Pin yang tulisannya hafal 1 juz. Tahfidzul Quran 1 juz. Apa juz 30, juz 29, tulis juznya berapa gitu. Di situ tertulis di situ. Sehingga teman lihat ada apa di bajumu. Nah, makanya kamu harus segera hafal gitu. Kebanggaan betul. Nah, pengen duwe kuwi apa harus hafalkan. Dan nanti kan ada wisuda, tapi itu tidak ada yang khusus. Ya ada yang khusus, tapi ada yang kalau khusus kan nanti susah, Pak. Jadi kita sertakan ke event-event yang lain. Mungkin wisuda tuntas Al-Qur'an diselingi dengan itu pemberian pin hafid gitu. Seperti itu. Baik Pak Tarang, kembali lagi ke lulusan. Ini mungkin dari sekolah termonitor enggak ya lulusan yang ini kemarin itu menyebar kemana, walaupun secara umum termonitor enggak? Mana gitu? Kita selalu mencatat. Jadi alumni itu lapor ke wali kelasnya. Gitu. Nanti wali kelas lapor ke kita. Iya. Punya data ya. Sampai mana ya. Kalau belum ada zonasi, zonasi itu kebanyakan ke SMP 8 dan SMP 5 ke sana. Kota semua ya. Nah, setelah ada zonasi itu hanya sebagian yang betul-betul memiliki prestasi. Karena ada persyaratan tadi ya. Itu seperti sekarang juga banyak yang di kota. Di kota ya. Karena prestasi. Sekarang ini berarti kalau boleh Pak membuka sedikit, kita kira-kira yang tertinggi berarti berapa Pak? 6 kita kemarin. Berapa ya kemarin? 29, berapa ya? Yang ambil sempurna tadi ya berarti masuk 9-an ya. 29, masuk 9 sekian kurang 0,30 tuh ya. Saya nggak menghafalkan itu. Berarti yang terendah juga mungkin hanya 1-2 yang mungkin mepet 21 22. Kemarin yang terendah masuk malah pingin di negeri toh, jadi masuknya di SMP 3 Kalasan. Itu yang terendah ya? 3 itu yang paling di bawah. Paling di bawah itu makanya pada bangga. Yang paling rendah aja masuk di SMP. Gitu. Tapi tidak semuanya yang berprestasi. Ada juga yang milih di SMP Muhammadiyah Depok juga ada. Padahal berkesinambungan. Iya. Walaupun mau masuk di negeri juga bisa, tapi masuknya di sana. Itu tergantung orang tua apa anak ya? Kurang tahu saya. Mungkin orang tua ya. Taran bisa ya. Ditarannya naik gelem. Itu SMA wae sing bito itu. Iya Pak. Jadi Pak ini bagian dari ya memotivasi juga kepada para wali murid yang sekarang 1 sampai 5 itu lulusan, belum berbicara yang sudah
lulusan yang tahun sekian ya. Sudah pada jadi orang. Mungkin sudah jadi orang. Sudah sukses ya. Iya, kemarin juga informasi beberapa yang angkatan berapa keterima di beberapa di KU. Ada yang di BP POM pusat di sana. Kemarin waktu wisuda yang terakhir ada yang jadi taruna, adiknya wisuda datang juga. Oh iya, hadir ya. Di taruna. Oh iya. Yang ada jadi polisi di Polres ini juga ada. Banyak sekali sudah yang jadi. Iya. Kemudian masalah dari tadi semua, ya kita kan ini untuk bagian-bagian akhir kita ini, sampai hari ini Pak, peran komite gimana? Sampai di mana peran komite? Ya, tanpa komite juga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ya kita selalu konsultasi. Kalau ada masalah-masalah, kita konsultasinya ke satu ke PCM, dua ke Dikdasmen, tiga komite. Kita selalu libatkan dalam semua permasalahan. Termasuk menentukan kebijakan-kebijakan juga harus sesuai dengan persetujuan beliau-beliau bertiga itu. Berarti aktif gitu ya? Ya, aktif. Ya memang kalau bisa aktif memang ya itu penting juga akhirnya komite memberi masukan, sharing, atau juga komite kadang berinformasi apa yang disampaikan para wali itu. Kalau itu penting bisa kita bahas ada keseimbangan. Termasuk barangkali lingkungan karena bagaimanapun kita ada masyarakat di sekitar di sana. Kita harus menjaga dengan lingkungan. Sehingga kerjasamalah dengan lingkungan. Ketika mitra-mitra yang ada di lingkungan sekolah, ketika kita ada event-event besar, kita libatkan, termasuk pemuda kampungnya kita jadikan seksi keamanan. Kan kita sering melakukan event-event. Karena artinya lingkungan itu harus kita ada mitra yang baik. Pokoknya biar kampung itu ikut merasa memiliki itu yang penting. Berarti karena di lingkungan masyarakat di kampung kan peran aktif SD dengan lingkungan juga ya Pak. Ketika mungkin lingkungan itu ada kegiatan yang sifatnya pembangunan itu juga kita ini ada partisipasi itu. Pokoknya kegiatan yang ada di kampung kita partisipasi. Ada kurban misalnya, kita titip satu latihan kurban tapi bukan. Kita kan setiap tahun ada latihan anak-anak kurban. Itu titipkan satu di masyarakat, di masjid yang dekat gitu. Nah, sekarang SD Muhammad Hasyim Soko ini punya area atau punya lahan berapa total Pak? Kira-kira berapa meter ya? Berapa meter ya? 2000 berapa lah. Sekitar 2000 meteran ya? Saya kurang paham, yang jelas ada 7 sertifikat. Dan itu sudah sertifikat milik SD semua ya? Bukan milik SD. Nanti milik persyarikatan. Ya artinya sudah kita sudah milik persyarikatan. Doakan besok sebentar lagi tambah lagi sebelahnya itu. Pinter gelembung. Jadi kita juga. Artinya memang benar-benar amanah dari orang tua wali itu kemudian diwujudkan betul dalam bentuk. Betul kita. Makanya ketika wawancara kan ada pembiayaan pengembangan calon usaha baru kan kita sampaikan ini wakaf jangka panjang dunia akhirat. Gitu. Salah satunya untuk itu peluang. Kita sampaikan ini ya. Salah satunya contohnya ini bangun gedung ini wakaf jangka panjang dunia akhirat. Ada pembiayaan 1, 2, 3 ini yang untuk keperluan harian, wakaf tunai gitu. Ya memang penting kan. Orang tuh juga melihat fisiknya Pak. Artinya ono parkirnya orang. Kadis juga punya Pak ya untuk upacara dan sebagainya punya lahan yang cukup lah. Cukup ya. Dan itu salah satu untuk mengikat wali murid. Sehingga wakaf itu kan biar walaupun putra putrinya sudah jadi orang, sudah selesai bangun saya gitu. Udah kenangan ya. Iya anakku neng kono. Baik Pak Telan, closing terakhir ini. Ini sekolah Muhammadiyah, artinya kan tadi ya kita sebut-sebut di bawah persyarikatan kan, yang tentu harus ada tadi kerjasama, ada aturan-aturan yang juga harus ditepati kepada masyarakat. Lalu gimana sekarang untuk
ini komunikasinya dengan persyarikatan? Ya, pokok yang seperti yang saya sampaikan tadi di depan, untuk segala sesuatunya kan kita harus tunduk dan patuh kepada persyarikatan. Dalam hal ini adalah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, baik itu yang ada di pimpinan cabang maupun yang ada di pimpinan daerah. Dikdasmen PJM dan Dikdasmen PDM. Ya, itu kan tidak boleh ditinggalkan. Ya. Sehingga apapun kebijakan dari atas kita siap melaksanakan begitu. Iya. Kalau yang di cabang kan sifatnya untuk pembinaan secara berkala lah. Berkala itu kan itu tugasnya pimpinan cabang, Dikdasmen pimpinan cabang. Sehingga selalu kita libatkan dalam hal-hal apapun yang berhubungan dengan sekolahan. Jadi tidak pernah kita membuat kebijakan tanpa sepengetahuan. Pasti ini dasarnya ini. Udah ada bukunya dari PPTA itu. Sudah melanggar. Ada standarnya semua. Sudah asal sakar dhewe ya. Walaupun ono barangnya itu. Oh begitu. Jadi karena di bawah persyarikatan maka semua langkah yang dilakukan harus diketahui persyarikatan. Persyarikatan pun ada pedomannya dari PP ya. Jadi lancar semua gitu. Insyaallah. Saya kira gitu Pak Taran, banyak hal. Sekali lagi ya kita ikut mendoakanlah, mensupport kepada teman-teman di SD Kadisoko, terutama pada guru-guru. Yang pertama selamat pada guru-guru kelas 6 terutama. Ya, selamat untuk luar biasa tahun ini. Luar biasa. Namanya kemana-mana. Terima kasih ini saya sampaikan Bu Ate, Bu Suni dan Bu Ani. Oh iya. Selamat juga pada Bu Tiga itu ya. Itu masalah garda paling depan. Garda paling depan. Dan tidak boleh ditinggalkan. Mungkin sekaligus beliau memotivasi guru yang lain. Kader kan udah ada kader. Makanya ada tim itu suatu ketika yang garda terdepan berhalangan. Ada timnya pendamping tadi. Sekali lagi selamat dan pada guru-guru yang lain agar sudah menyiapkan diri sebagai kader dari 3 tadi. Yang kemarin terbukti SD Muhammadiyah Kadisoko memang di DIY ini saya kira semakin dikenal karena terbaik atau tertinggi di Kalasan nomor 1, 4 di Kabupaten Sleman, 10 di Jadi saya kira ya perlu dipertahankan sambil ditingkatkan kan gitu. Mempertahankan lebih sulit. Lebih sulit ya. Tapi mudah-mudahan dengan tadi bareng-bareng antara persyarikatan, insya Allah. Dan selamat untuk Pak Talan, saya kira terima kasih. Dengan bersama timnya tadi, guru-guru ya. Sekali lagi guru-guru tadi, kemudian amanah itu bisa terlaksana dengan baik. Amin. Sekali lagi mudah-mudahan Allah selalu meridhoi dan memberkahinya. Amin ya Allah. Demikian Pak Talan saya kira. Jangan terima kasih. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita lanjut lagi. Insya Allah. Dan ya mudah-mudahan semua diberi kelancaran. Amin. Begitu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman sekalian, para pemirsa, para penonton dan seluruhnya, bincang-bincang kami dengan Bapak Sutarlan SAG MSI, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Kadisoko, yang letaknya di Kadisoko Purwomartani Kalasan. Bicara terkait dengan prestasi dan juga proses belajar di SD Muhammadiyah Kadisoko. Mudah-mudahan manfaat dan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif dan salam manfaat.